Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy adalah Talhah bin Ubaidillah. Lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriah di Mekah dengan nama lengkap Talhah bin Ubaidillah, bin Utsman, bin Amru, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Galib, bin Fir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, Al-Quraisy At-Taimi, Al-Makki Al-Madani. Ibunya bernama Sabah binti Al-Hadrami. Berdasarkan silsilah keluarga Talhah bin Ubaidillah, nasabnya keturunan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada Murrah. Artinya keduanya memiliki leluhur yang sama. Talhah juga merupakan salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Ia masuk Islam melalui anak dari pamannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidupnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan banyak gelar padanya karena keistimewaan yang dimiliki Talhah, yaitu Talhah Al-Khair atau Talhah yang baik, Talhah Al-Fayat atau Talhah yang murah hati, dan Talhah Al-Jud atau Talhah yang dermawan. Semasa mudanya, Talhah sukses menjadi pebisnis sukses dan kaya raya. Namun, hal itu tidak membuatnya sombong, justru ia merasa sedih dan pusing dengan harta yang dimilikinya, seperti yang dikutip dari tulisan Ummu Aisyah dalam bukunya yang berjudul Sirah 60 Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu Talhah menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman, senilai 700.000 dirham atau setara dengan 35 rupiah miliar sekarang. Kemudian istrinya, Suda binti Auf, menyarankan untuk membagikan harta tersebut pada fakir miskin. Ia pun membagikan hartanya hingga tak tersisa sedikit pun. Bahkan Talhah pun membiayai pernikahan anak-anak muda di keluarganya dan mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu. Tidak heran Rasulullah memberinya gelar Talhah Al-Fayat tersebut. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang selalu ikut berperang bersama Rasulullah. Kecuali dalam perang Badar karena Rasulullah menugaskannya bersama Said bin Zaid menuju Syam. Dilansir dari buku ensiklopedia Sahabat Nabi, kisah bermula saat Talhah ikut serta dalam perang Uhud dan menjadi pelindung atau bodyguard Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia berjuang paling depan dengan seluruh tenaga untuk menghadang musuh. Kemudian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk membantu Talhah yang sedang berjuang seorang diri melawan pasukan musuh. Saat ditemukan, kondisi Talhah sudah dalam kondisi pingsan dan tubuhnya berlumuran darah. Diketahui dalam buku The Great Sahaba karya Rizem Aizid, bahkan pergelangan tangannya putus sebelah. Kondisi tersebut membuat Abu Bakar dan Abu Ubaidah mengira Talhah sudah gugur. Namun ternyata Talhah belum gugur dan hanya pingsan saja. Hal itulah yang membuatnya mendapat gelar syahid yang masih hidup dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam buku karya Robi Afrizan Saputra, saat itu Rasulullah sedang membaca Al-Ahzab ayat 23. Sebagai informasi, Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang yang dimaksud dalam firman Allah tersebut. Arti ayat tersebut dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menatap para sahabat dan menunjuk Talhah bin Ubaidillah dan berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi padahal ia telah memberikan nyawanya, maka ia hendaklah melihat Talhah." Kala mendengar itu, Talhah merasa sangat bahagia karena itu artinya meski masih hidup, dia sudah dijanjikan menjadi penghuni surga. Pengorbanan luar biasa dari Talhah bin Ubaidillah dalam membela Rasul dan agama Allah membuatnya mendapat golden ticket untuk masuk surga sejak ia masih hidup. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menonton video dan mendukung channel ini. Semoga cerita dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.